Halo, ini aku, Jenny, pelayan yang menyamar. Jika kalian bertanya-tanya kenapa gadis kaya sepertiku memilih menjadi pembantu, maka sepertinya kalian belum menonton episode dramatis 1 tentang masa-masa penuh gejolakku di rumah ini. Kalian benar-benar harus menontonnya. Aku memiliki impian untuk mendapatkan peran akting. Jadi apa yang lebih baik untuk memahami pola pikir seorang pembantu selain menjalani kehidupan sebagai seorang pembantu? Jadi itu sebabnya aku di sini. Bekerja di rumah Direktur Lukas. Sayangnya semuanya tidak berjalan mulus karena putrinya yang pendendam, Lily, mengetahui rahasiaku. Dan sekarang dia berniat membuat hidupku sengsara. Jessie, Nona Hemingward meminta tehnya. Soalnya, aku sudah punya ribuan hal yang harus diurus sejak malam ini sutradara mengadakan pesta untuk kru film. Dan tetap saja Lily tidak mau memberiku waktu istirahat untuk melakukan semua perintahnya yang menjengkelkan itu. Begitu aku meletakkan nampan teh di depan Lily, dia menatapku dengan pandangan tidak setuju. Lalu mengambil serbet dari nampan dan menyeka lipstik dari bibirku. Pembantu tidak usah pakai make up, kan Jessie? Atau harus aku katakan Jenny? Apa kamu mencoba merayu Jackku? Menjauhlah dari dia, kalau tidak aku akan membuatmu membayarnya. Aku mencondongkan tubuh ke dekat telinga Lily. Aku benci membocorkannya padamu, tapi Jacklah yang sepertinya tidak bisa menjauh dariku. Rupanya kamu tidak semenarik pembantu, ya? Dengan marah Lily menjatuhkan cangkir tehnya, menyebabkan beberapa tetes air panas terciprat ke tanganku. Tepat pada saat itu, Jack lewat dan bergegas menghampiriku. Kamu baik-baik saja? Biarkan aku melihatnya. Aku baik-baik saja, tolong pergi. Aku tidak mau majikanku salah paham. Jack membantuku berdiri, lalu berbalik dan menatap Lily dengan tatapan tajam. Aku tidak melakukan apa-apa. Dia cuma berpura-pura. Tanpa membiarkannya selesai, dia membawaku ke kamarnya. Wah, Lily benar-benar terlihat marah karena hal ini. Sejujurnya, aku tidak terlalu suka, tapi Jack tetap merawatku dengan lembut. Dia bahkan meniup lembut tanganku untuk membantu menghilangkan rasa sakitnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa aku sedikit terharu dengan tindakannya. Sejujurnya, dia tampan, tidak berlebihan jika orang memanggilnya Adonis dunia hiburan. Tiba-tiba, aku menyadari dia menatap mataku. Oh tidak, apakah dia menyadari aku sedang menatapnya? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kamu bahkan tidak berkedip. Lalu dia mencondongkan tubuh ke arah wajahku. Apakah dia akan menciumku lagi? Aku segera menutup mulutku dengan tanganku, dan dia hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa. Menurutmu apa yang akan aku lakukan? Aku melompat dan berlari keluar dari sana. Wah, jantungku belum pernah berdebar secepat ini. Aku menenangkan diri lalu turun untuk terus bekerja. Tapi baiklah, lihat siapa yang ada di sini lagi. Tentunya Lily mulai memerintahku lagi begitu dia melihat wajahku. Malam tiba, para tamu mulai berdatangan dan pesta akhirnya bisa dimulai. Dan saat menyajikan minuman kepada semua orang, aku tetap membuka telinga untuk menangkap segala macam gosip tentang drama tersebut. Sementara itu, Lily terpaku di sisi Jack. Dia jelas ingin semua orang mengira mereka pacaran. Dia melambai padaku, tapi saat aku mendekatinya, aku melihat dia menjulurkan kakinya untuk membuatku tersandung. Oke, baiklah, jika dia ingin aku jatuh, maka aku akan jatuh. Jadi, aku sengaja jatuh dan menumpahkan anggur merah ke seluruh gaun pesanan kesayangannya. Dia tampak seperti akan meledak dari dalam, tapi aku hanya meminta maaf sebesar-besarnya sambil membantunya berdiri. Lily marah besar, lalu naik ke atas untuk berganti pakaian. Dengan menyingkirnya dia, Jack bertanya padaku apakah tanganku baik-baik saja. Apakah dia benar-benar mengkhawatirkanku? Dia dengan lembut memegang tanganku untuk memeriksanya, lalu bahkan membersihkan pakaianku. Aku tersenyum malu-malu dan hendak mengucapkan terima kasih, tapi dia sudah berbalik untuk menyambut Siren, aktris cantik yang sedang naik daun ini. Sulit dipercaya. Saat aku melihatnya menuntunnya ke lantai dansa, aku merasa sangat bodoh karena percaya bahwa pria seperti dia mampu memiliki perasaan yang tulus. Aku dengan marah pergi ketika pengurus rumah tangga mendesakku untuk mengambilkan lebih banyak kursi untuk para tamu. Menjadi seorang pembantu sungguh menyedihkan. Kalian bahkan tidak punya waktu untuk marah. Saat aku bergegas ke ruang penyimpanan, aku melihat Lily berdiri di depan ruang belajar direktur. Tampak licik. Apa yang dia lakukan? Aku berdehem, yang membuatnya terkejut dan menyebabkan dia menjatuhkan ponselnya. Ya ampun, ketika dia berbalik dan melihatku, dia benar-benar terlihat marah. Dia memerintahkanku untuk membawakan bajunya, tapi ku bilang aku harus menyelesaikan tugas pengurus rumah tangga terlebih dahulu.
Cepat, temui aku di tepi kolam renang. Lalu dia pergi. Penasaran, aku mengintip melalui celah ke dalam kantor Lukas dan melihat Bu Sharma di sana bersamanya. Apakah Lily menguping mereka? Setelah itu, aku harus membawa rangkaian gaun Lily berkeliling pesta. Memang gadis yang mencolok. Tapi rencananya untuk menghukumku tidak berhasil, karena semua orang tampaknya lebih memperhatikanku daripada dia. Aku bahkan mendengar beberapa dari mereka berbisik bahwa aku cantik, yang membuat Lily mengerutkan wajahnya karena kesal. Lalu saat kami berada di tepi kolam, dia menyuruhku merapikan rambutnya. Tapi kemudian dia tiba-tiba mengayunkan tangannya yang membuatku kehilangan keseimbangan. Karena panik, aku meraih ikat pinggang Lily dan kami berdua memasang ekspresi ngeri saat kami terjatuh ke dalam kolam dengan kepala lebih dulu. Lily sengaja mendorongku agar semua orang tertawa. Jadi, baiklah, mata ganti mata. Melihat Lily seperti alat bantu apung dalam gaun OTT itu, aku berpura-pura tidak bisa berenang dan memeluknya lalu mendorong kepalanya ke bawah beberapa kali. Tiba-tiba, seseorang melompat ke dalam kolam dan menarikku. Itu adalah Jack. Untuk orang yang tidak bisa berenang, kamu pasti tidak terlihat begitu ketakutan ya. Lain kali cobalah akting lebih realistis. Ya ampun, Jack melihat menembus diriku. Dengan malu-malu aku membuat alasan untuk pergi berganti pakaian dan pergi. Syukurlah pesta kacau itu telah usai. Benar-benar melelahkan. Tetap saja, aku tidak bisa berhenti memikirkan Jack dan bagaimana dia selalu muncul di saat yang tepat. Kurasa tindakannya benar-benar membuatku tersentuh. Namun ada kemungkinan dia hanya memanfaatkanku untuk mengganggu Lily. Kan? Dia pasti tidak akan melepaskanku kali ini. Bicara tentang Lily, aku melarangmu berbicara dengan Jack lagi. Kamu mungkin lupa peringatanku. Ayahku ada di rumah sekarang. Haruskah aku bicara dengannya? Lakukan sesukamu. Tapi aku yakin Percy akan tertarik melihat foto-fotomu yang jelek. Dan apa kamu ingat bagaimana suatu saat kamu berpura-pura sakit agar tidak berpartisipasi dalam program amal? Kamu berani diam-diam mengambil fotoku? Kamulah yang memeriksa barang-barangku terlebih dahulu. Aku tidak tertarik pada Jack. Tapi aku tidak akan pernah duduk diam dan membiarkanmu mengendalikanku lagi. Oke, baiklah. Selama kamu tidak berada di dekatnya, aku akan meninggalkanmu sendirian. Ayahku menyuruhmu membawakannya teh ke ruang kerjanya. Jadi, cepatlah. Lukas mau minum teh sambil kerja? Oke. Aku membawa nampan teh ke atas dan segera bersembunyi di sebuah ruangan dekat kantornya. Setelah beberapa saat, aku melihat Lily mendekat dan mendekatkan telinganya ke pintu sambil bergumam. Kenapa ayah belum membentaknya? Apakah dia menggodanya lagi? Rubah ini. Lalu dia segera membuka pintu sambil berpikir dia akan menangkap basahku. Soalnya, aku tahu Lukas hanya minum kopi saat bekerja. Dan dia juga benci diganggu.